Kabau Minangkabau berjudul Ranca di Labuah. Di sebuah kampung kecil di Minangkabau, hiduplah seorang ibu pekerja keras bernama Siti Juhari. Ia memiliki dua orang anak, yakni Siti Budiman dan Buyong Geleng. Namun, berbeda dengan saudaranya yang rajin, Buyong Geleng justru terkenal karena sifatnya yang pemalas. Setiap pagi, ketika orang kampung sudah berangkat ke sawah, Buyong Geleng masih sibuk bergaya. Ganteng sekali aku memakai setelan ini. Sudah kuduga, aku memang terlahir dengan aura kaya dan menawan. Ia terus berkaca, seolah hidup hanya tentang penampilan. Lalu ibunya yang melihat hanya bisa berkata pelan, "Buyung, hari sudah pagi, Nak. Orang-orang kampung sudah pergi ke sawah." Namun, Buyong Geleng tidak menoleh. Lantas berkata, Untuk apa ke sawah, Mak? Pada akhirnya yang dilihat orang kan penampilan. Mana mau orang memandang kita yang bentuknya lumpur seperti itu, Mak? tiap mendengar jawaban Buyong, ibunya hanya terdiam sedih. Buyong Geleng tidak suka tangannya kotor, apalagi kasar, karena ia lebih suka dipandang. Bahkan kalau berjalan ke pasar, kepalanya selalu terangkat tinggi, seolah semua mata memang harus melihat dirinya, dan orang-orang kampung pun mulai berbisik. Lihat itu, si Buyong Geleng, aduh, gayanya tinggi sekali. Iya, padahal ibunya hidup susah. Dasar rancak di labu saja. Indah di luar, kosong di dalam. Dan tanpa sadar, julukan itu melekat padanya, yakni Buyong Ranca di Labuah. Namun bukannya berubah, gaya hidup Buyong Geleng justru semakin tidak terarah. Hingga suatu sore, ia datang ke rumah seorang saudagar kaya. Saya ingin meminjam uang untuk investasi masa depan. Wah, padahal pekerjaan saja ia tidak punya. Investasi seperti apa ya? Tetapi saudagar itu tetap memberinya pinjaman. Namun, agar pinjaman itu cair, Buyong Geleng menggadaikan sawah dan kerbau milik ibunya yang selama ini menjadi sumber kehidupan keluarga mereka. Hari demi hari, gaya Buyong Geleng semakin mewah. Ia merasa sangat bangga. Lihat baju-bajuku ini. Dan ya, bukan Buyong Geleng namanya kalau uang itu tidak habis demi kesenangan saat. Beli baju baru, minyak rambut, sepatu mahal, sampai akhirnya uang itu benar-benar habis. Di suatu sore yang gelap, saudagar kaya datang sesuai waktunya. "Buyong, mana uang pinjamanku?" Buyong Geleng membeku, tak ada jawaban. Saudagar itu kembali berkata tegas, "Kalau tidak bisa membayar, sawah dan kerbau itu menjadi milikku. Dengar?" Dan kalimat itu seolah menghantam seluruh isi rumah. Tapi apa boleh buat? Nasi telah menjadi bubur. Malamnya rumah mereka sangat sunyi. Untuk pertama kalinya dalam hidup, Buyong Geleng akhirnya sadar. Tiba-tiba ibunya berkata pelan, "Buyong, ibu tidak sedih kehilangan sawah, Nak. Ibu hanya sedih karena anak ibu lebih takut terlihat miskin daripada takut kehilangan dirinya sendiri." Kalimat itu menghancurkan seluruh kesombongan Buyong Geleng. Dengan suara bergetar, ia berkata, Mak, maafkan saya, Mak. Buyong menyesal, Mak. Sejak malam itu, Buyong Geleng berubah. Ia mulai turun ke sawah, mulai membantu ibunya. Dan perlahan masyarakat melihat sesuatu yang berbeda. Bukan pada bajunya, bukan pada penampilannya, tetapi pada sikapnya. Hingga waktu berlalu, nama Ranca di Labuah perlahan hilang dari kampung itu. Orang-orang mulai mengenalnya dengan nama baru, yakni Sultan Samprono.